Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jemaah salat subuh Masjid An-Nahdlatul Ulama yang insyaallah kita yang berada di dalam masjid ini dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tentunya kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya sehingga kita pada pagi hari ini subuh tanggal 8 Februari tahun 2026 pagi hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kenikmatan sehat, kenikmatan untuk kemauan dan juga nikmat terhadap Islam dan iman. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kelak kita yang selalu bersalawat kepada beliau di yaumil akhir, di yaumil hisab, di yaumil kiamat akan mendapat pertolongan ataupun mendapat syafaat daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, sebagaimana biasa di minggu pada sholat subuh diadakan majelis ilmu yang pada pagi hari ini pekan kedua yang seyogyanya yang mengisi kajian subuh pada pagi hari ini yaitu Ustaz Anang Ki Sarjana Pendidikan Islam. Berhubung beliau berhalangan, kami mohon kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam, untuk mengisi kajian subuh kita pada pagi hari ini. Untuk ini marilah kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Hormati para alim, para ulama, pemuka masyarakat, pengurus Masjid An-Nahdlatul Rahimin yang dimuliakan Allah, para jemaah subuh. Alhamdulillah kita diizinkan Allah atas kebesaran, keberkahan, kekuatan dan kekuasaan Allah lah yang menjadikan kita, menghantarkan kita dapat hadir di masjid yang dimuliakan Allah ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak dapat hadir, mungkin dia sibuk, mungkin dia mencari rezeki. Yang mencari rezeki tentunya dibanyakkan rezekinya, yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang telah mendahului kita tentu diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, dilapangkan kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sore hari ini Ustaz Anang Ki mungkin ada hujan tadi kan, ya tidak bisa berhalang hadir. Kami bisa dapat artinya mengganti beliau. Pagi ini tentunya kita mengkaji seputar menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ya di dalam surah At-Tahrim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusikum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini. Tentunya ngeri bahan bakarnya faquduha nas wal hijaro 'alaiha malaikatu ghillaza sidadun la yasunallahu ma amrohum wa yaf'alu ma yu'marun. Jadi hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat yang kasar, keras, ya, lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Penjaganya malaikatnya kasar, keras, pokoknya apa yang diperintahkan Allah, Allah gebuk. Nah, itu. Tendang, sekendak. Nah, menjaga dari artinya menjaga dirimu dan keluargamu ini luar biasa, Pak. Pertama memang kita ini diri kita dulu. Yang nak kita jaga tu diri kita dulu. Introspeksi diri kita inilah sampai di mana perjalanan hidup kita ini dengan umur kita yang sudah berapa tahun lamanya di dunia ini. Awak caidak baiklah 57 tahun. Setengah abad dah lewat. Nah, dari perjalanan ini artinya kita nak tengok apa yang telah kita lakukan untuk agama kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain dan diri kita dan seputarnya. Mudah-mudahan ya kita terus berbuat baik. Semakin kita banyak berbuat baik akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita masa lalu. Teruskan berbuat baik terus. Berusaha pokoknya. Walaupun di dalamnya halangannya, rintangannya, unak dan duri dalam perjalanan ini ibarat mendaki gunung ya. Banyak nian halangan dan rintangannya. Di kiri kanan kita ada jurang yang menghadang, tetapi tetap kita lakukan kebaikan itu walaupun sekecil apapun nak kita lakukan. Jadi berbuat baik ni jangan nak nunggu banyak dulu. Nak nunggu banyak, nak nunggu lebih, nak nunggu apa yang pasal kita lakukan, kita lakukan. Itu baik. Jangan baik. Maka dalam kajian selemah iman itu dikit pahala itu ketika kita menyingkirkan duri yang ada di jalan. Maksudnya ada batu di jalan yang bisa menghalangi orang lain, motor pacak jatuh, ya kita ambil, pacak kita singkirkan ke pinggir. Jangan yang di pinggir kita pergi ke tengah jalan. Kalau umat ni kan. Allahu Akbar. Maka kalau ulang-ulang kan, lah padek wong tu mersih sok got itu tadi kan. Padek mersih got tu melancarkan air ya, jangan banjir. Cuman seharusnya itu kotorannya tu ya dimasuk karung kan. Ini ditibarnya ke tengah jalan. Nah, mamang tu jatuh. Macam mana ini? Kasih marah mamang tu. Yang banyak sampah tadi kan marah, nah, ditibarnya ke jalan, Nyemersih got tapi nibar tu tengah jalan. Pahala lah dapat, kemudian setelah dia naruh di jalan itu yang jadi permasalahan. Maka itu luar biasa itu. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kalian adalah pemimpin. Nah, ini. Dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Jadi ini dari berawal jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka tadi. Jadi kita dulu, keluarga kita dulu. Insya Allah kalau awak ngurus diri awak, ngurus rumah tangga awak, ngurus anak awak, wong sebelah juga cak itu aman dunia ini. Aman dunia ini. Nah itu ya. Nah, tapi bukan berarti kita setelah kita nyengok yang di samping kita ada yang tak benar, kita tak bisa memperhatikannya. Jangan juga. Ya, karena kalau ada apa di sebelah kita, dekat kita berbuat tak benar, kita tak nasihatnya, nah insya-Allah kalau azab turun dari Allah, kita kena juga. Kena juga kita. Maka
Maka baca nasihat. Dak baca nasihat, yo ini ibarat man ra'a minkum munkaro itu yang selayaknya yang punya kekuasaan untuk mencegahkan yo kejelekan dak benar itu. Yang punya kekuatan. Kalau kita dak mampu ya. Nah, kekuatan ini banyak, terutama yo pemerintah dan sebagainya. Pihak berwajib ketika ada yang dak benar di lingkungan kita, dia yang berani. Mohon maaf, nangkap dan sebagainya. Kita dah baca nangkap. Tapi kalau dah baca galau ya sudah. Ya dengan suara. Dah baca juga dengan suara, dengan tangan, dengan suara dah baca. Terakhir dengan doa, dengan hati. Dengan doa itulah selemah-lemah iman kita. Nah ini kita doakan. Teman dulur kita, saudara kita, belum sampai sekarang, alangkah sulitnya nak ibadat tu. Nah itu dinasihati, ditegur. Mau ndak baca juga, bakal marah dia, ya doain. Jangan nian ada kata-kata yang sok lakum dinukum waliyadin. Nah lain itu. Untuk urusan lakum dinukum waliyadin tu dengan uang yang memang tidak sepercaya dengan kita. Kalau sesama muslim, saudara apalagi dulur, jangan. Ya nauzubillah lagi kita masuk dalam surga walaupun pinggir, penalak dulur kita tak bertemu. Di manalah dulur ku siko itu. Apa di siko dak kate, umpama kaget di akhirat nanti. Sedih kita. Dunia bersama, yang umpama saudara kita lahir dari wong tua kita, ternyata dia lain pula dengan cara kita kan. Nah, kita doakan, ya Allah ya Tuhanku, semoga adikku ini atau kakakku ini, ayuku ini atau dulurku ini, ya Engkau berikan hidayah pada dirinya. Kalau tak juga ya Allah anaknya ya Allah. Tak juga ya Allah cucunya. Nah sampai ke situ. Jadi kalau almarhum Kiai Bahri bin Panda itu ya, Tanjung Atap tu nasihat kami cak itu. Doai wong tu jangan tanggung. Doa wong tu jangan tanggung artinya dari wong tuanya, kalau dak anaknya, kalau dak cucunya, kalau dak piutnya sampai ke situ. Nah, kita nilai napan kesal. Nak mati kau mati dem, yo kau aku. Susah ego je kita. Yo aku nasihat, aku jadi salah. Nah, lah cuma itu pula. Maka mulai sekarang hendaknya para orang tua kita ya sadar terhadap kewajiban kita ini, terutama mendidik anak-anak kita ya. Nah, sebagai menjadi hamba Allah yang taat. Maka anak itu baik cucung, baik anak ketika dia lahir sampai umur 7 tahun kita berikan pelajaran untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya pelajaran tu solat, cak ini nak, cak ini cara solat, cak ini ngambil wudu. Mungkin kita tak baca, kita titipkan tempat orang yang belajar, guru ngaji dan sebagainya. Tempat-tempat pelajaran-pelajaran agama. Apan 7 tahun sampai 10 tahun dia dah taat kepada Allah, makanya itu dianjurkan kita untuk memukulnya asal tidak mencelakakannya. Nah ini. Itu kan kutip. Dipukul tapi tidak mencelakakan. Paling tak rotan kecil itu sebat ke tak? Nah itu. Dianjurkannya. Jangan mentang-mentang ini. Nah kita ini kadang-kadang kalau urusan ibadat kita dak sakitinya, dak ngebuk. Kalau urusan lain, nah kadang kita memukulnya. Umpama celentung, piring pecah, nah rusak nak ini ngambil ini sebatan. Tapi kalau urusan ibadat kepada Allah tidak gitu. Kadang cocok pula. Ya, cocok pula suaminya ngomong nyak mangun anak tidur tadi, yang umaknya ngomong dia, biarlah oi. Biarlah. Dia tu malam belajar. Nah, ini penting tu. Yang kita tadi nak belajar dari urusan singonya bangun subuh. Nah, tapi kita masih sayang juga. Belum kita ngambil apa air seember, siram ke di badannya, nah selesai urusannya. Punya bangun kan, tapi kita masih kadang-kadang tu ya sudahlah.
Nah inilah kadang-kadang kita sayang dengan dia itu bukan sayang, ternyata membuat dia masuk ke jurang yang paling dalam tentunya. Sesungguhnya neraka itu adalah terlalu dalam dasarnya untuk diukur. Nah ini, mengkitulah masuk situ tiada daya dan upaya bagi mereka untuk meloloskan diri dari siksanya, kehinaan dan kerendahannya yang selalu menghiasi roman muka mereka. Jadi macam-macam yang dipotong lidah, yang sesuai dalam gambar-gambaran itu dalam film dan sebagainya, diceritakan dalam buku. Ya itulah gambarannya. Tiada sedikit pun iman dalam dada kita, alangkah besarnya kerugian kita tentunya. Banyak penderitaan yang harus mereka pikul. Inilah kerugian yang nyata dan hakiki ketika orang tercampakkan atau kita tercampakkan ke dalam lubang neraka jahanam. Masya Allah. Auzubillah, summa auzubillah min dzalik. Untuk menegaskan tentang kedahsyatan siksa neraka itu, di dalam Al-Quran surah An-Nisa, kullama nadimat juluduhum badal tahum jaludan ghayruha liyazu wa qaumal azab. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azabnya. Auzubillah min dzalik. Jadi kita tu angus, kaget diganti lagi dengan kulit yang baru, angus lagi. Wahai saro tu nauzubillah min dzalik. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, masukkanlah aku ini surga Jannatun Naim. Surga Jannatun Naim itu surga di dusun ibaratnya. Surga pinggiran. Nabi Ibrahim yang cak itu baik, dia berdoa minta surga pinggiran. Kita ini sekali dua kali ibadat apa berdoa tu cacam. Ya Allah, masukkanlah aku surga Firdaus. Padahal surga Firdaus tu surga para orang-orang yang nabi. Tapi tidak apa-apa, kaget di dalam kabarnya di dalam ceritakan yang lain, kita ini ada tandang-tandangan juga di surga nanti. Hari ini boleh tandang dengan Nabi, hari Jumat tandang dengan bertemu dengan Allah, itu digambarkan. Namun kita tidak kata di lingkungan itu, mana masih nak tandang-tandang? Mun surga di dusun macam baca. Umpama ada surga ni, ada linggau, ada di rupit situ, pinggiran anggapnya di situ kan. Nah baca bermobil ke situ kan. Yang payah dak kata dalam tu. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Maka kita membaca, kita kumpul di dunia insya ini, di akhirat kita berkumpul pula. Amin ya robbal. Saling keruan, saling tandang. Dan juga sabda Rasulullah yang menunjukkan tentang siksaan neraka yang paling ringan, yaitu siksa yang ditimpakan atas Abu Thalib, yang artinya dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda, penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 terompah dari api neraka yang berakibat otaknya mendidih karenanya. Nah, yang paling ringan lagi cak itu. Yang paling ringan otak mendidih. Mak mana yang paling berat? Nauzubillah summa nauzubillah min. Kita menginjak puntung rokok meloncat. Maka tertijak puntung rokok lagi meluncat. Tertijak duri lagi, ya salam. Terumpak tunggul. Kalau ada parang di kapak-kapak tunggul. Padahal kita yang salah. Kalau orang tasawuf, ketika dia terumpak tunggul tu dikusuknya. Oh tunggul aku yang salah. Nah, ngentak kita ni mana? Laju. Kita jahil kan? Mun masih kecil dulu mau parang ke mana tu, tebas sini, tebas sana. Kadang ditegur oleh bapak, "Uli, yang kau tebas tu tanaman." Ya Allah, itu keladas tadi kan.
kebiasaan. Masya Allah ya. Kemudian Al-Quran telah mengulas tentang sejarah seorang ayah yang mendidik anaknya untuk mengenal kebaikan. Itulah Luqman Nul Hakim yang dimuliakan Allah dengan percantuman perkataannya ketika mendidik keturunan dalam Al-Quran secara luas. Itu termaktub dalam surah Luqman ayat 12 dan 19. Nah ini Luqmanul Hakim itu luar biasa. Dikabarkan Luqmanul Hakim itu dari keturunan wong yang bukan putih tapi hitam, rambutnya keriting. Tapi dikisahkan dalam Al-Quran, kena atas dasar dia nasihati anak-anaknya. Ya bunayya, la tusrik billah. Jangan kau durhakai, jangan mendurhakai Allah. Luar biasa. Kemudian ya bunayya, ya, jangan sombong di muka bumi. Karena di atas langit adalah langit. Ya bunayya, ya anakku, kata Luqman. Luar biasa itu. Ya, bersuaralah dengan lembut, jangan kasar. Nah, tapi kita ni mendak kasar, dak lancar bercakap tu. Janganlah kasarnya. Bukan kasar. Mendak lancar, dak kasar, dak lancar. Nah ini. Kadang-kadang kamu dak nganing pula. Dak dengar kan? Aku agak kasar. Maka beda. Lain daerah, lain ini, lain pula keadaan. Lah kasar pula. Lah ngomong kasar pakai mic pula memangnya. Lebih kuat lagi. Tapi memang memang daerah juga sebenarnya. Orang yang tinggal di pegunungan ngomongnya lembut karena desiran angin ya, dengan alam yang indah, makanya ngomongnya tak mungkin kuat, dia slow. Sepi. Nah, tapi kalau orang yang tinggal di pinggir laut dengan hantaman ombak, luar biasa nak mana nak lembutnya daerahnya, maka kasar. Maka daerah tu nyanyi-nyanyi. Maka ngomong Bugis, ngomongnya kasar, dia tinggal di laut. Orang mohon maaf, orang daerah Jawa Tengah, jauh dekat pegunungan antara Gunung Sumbing dan Gunung apa namanya tu Sendoro. Ngomongnya. Kita nak berdekatnya, halus ngomongnya. Aku pernah ke sana. Nah itu. Apabila kita ke Medan lain lagi. Nah. Sebenarnya orang Palembang tu lembut juga sebenarnya. Mau nak nurut dasarnya Kak Kahlan. Kena dia tinggal di pinggir sungai, aliran sungai mendesir. Tapi ngapunya kasar. Nah, inilah gara-gara minum cuko tu, nah ngirup cuko tiap pagi. Kepedasan nak marah membahilah. Kau yang pedas lagi kau yang nak marah ulah. Ma'auzubillah. Nah ini kadang daerah lah cocok. Termasuk kita linggau ni lembut juga. Iyo. Dihiasi oleh Sungai Kelingi, di latar belakangi Bukit Sulap, lembut. Nah cuman kolah kena pokat gula abang kolah. Kebanyakan makan pokat, kebanyakan makan gula abang, laju darah tinggi, nak marah pula. Sama itu. Daerahnya juga yang dukungnya. Luar biasa. Nah tapi mulut kasar, hatinya baik juga padi juga. Tapi biasanya hati ditampakkan dengan wajah. Bukan ini, daerahnya lain-lain. Kita nanya di daerah seputar Merasi kalau kita nanya di mana rumah wong ini, ditunjuknya dengan tangan, bukan jempol tapi dengan apa? Tangan gede kok namanya. Gayanya ngomong, sana Pak, sebelah sana Pak. Oh, mungkin kita lah arah ke Muratan arah situ. Dia sambil megang parang. Begitu kita nanya, tunjuknya situ. Ditunjuknya situ je. Bukannya jahat, bukan. Memang modelnya itu. Ini tak sengajanya lagi megang parang kan. Kita nanya, tunjuk situ. Kita lah ngeri. Ye gitu. Nah ini luar biasa. Ini Luqmanul Hakim ini luar biasa. Jadi Luqmanul Hakim ini dia pernah ngajak anaknya, ya anakku kita berjalan, kita nyengok keadaan daerah orang, hati orang, cara orang dengan kita macam mana. Macam mana ayah? Siapkan keledai, kita berangkat. Ketika di jalan lewat satu perkampungan, dia tarik, bapaknya narik ini apa unta tadi, dah belum gede go unta kok. Anaknya dipocok. Ujung kampung, dah kata agut nian, wong itu. Kata antanan nian, wong tua ni suruh narik,
narik seunto tadi, anaknya di pucuk unto. Nah, keliklah anak. Ngomong apa tadi? Dem. Lewat lagi satu perkampungan lagi, kau narik nak, aku di pucuk. Setelah berjalan, orang lain ngomong, cak mana bapaknya itu? Anak disuruh narik, dia di pucuk unto. Berarti aguknya, tiap tanannya. Orang ngomong lagi, sekarang cak mana ya? Sekarang kita lewat di perkampungan itu, kita naik galau-galau di pucuk unto kok. Naik dia berdua. Orang kampung lah ngomong, alangkah tiap tangan juga. Unto kecil dinaik orang dua. Lah salah lagi. Lah salah lagi. Kemudian dia berjalan lagi lewat satu perkampungan. Nah, sekarang kita dah usah naik, kita tarik unta ni. Jadi ya, dah usah ditunggangi. Ujung dusun, unta ada tapi tak dinaiki. Apalah gawe yang berdua tu? Lah salah lagi. Kata yang benar pokoknya. Akhirnya pas di suatu perkampungan yang berikutnya, mana pemimpin kampung ni? Mana anggap kades atau RT-nya? Ada apa juang? Unta ini sengaja kami bawa dari jauh untuk disembelih. Setuju tak kira-kira? Wah, yang kampung setuju ni. Inilah kalau nak nyengok keadaan orang itu seperti itulah. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dalam hal-hal yang ini artinya benar. Cara kita jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ini memang dimulai dari kita dulu. Yang terpenting dalam keluarga kita dulu berusaha untuk membenarkan, menasihati dari kita, dari istri kita, dan kita mengajak anak kita dan keluarga kita dengan harapan jangan sampai artinya kita ni masuk dalam neraka karena dasar kita ini. Namun kita yang tidak ngajak anak kita untuk berbuat baik, istri kita berbuat baik, maka tanggung jawabnya luar biasa. Ibu, halo ibu di belakang dengar tak? Ketika wong tua ibu ngomong dengan bapak, hai Sianu bin Sianu, anakku kunikahkan denganmu dengan mas kawin sekian. Dijawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin. Ya. Nah, dengan mas kawin tersebut, sejak itulah tanggung jawab suami ibu terhadap ibu. Tanggung jawabnya luar biasa. Bukan tanggung jawab dunia baik, tapi tanggung jawab akhiratnya. Bukan tanggung jawab menunjuk makan, menunjuk pakaian dan sebagainya, nyenangi hati kami, tapi tanggung jawabnya sampai ke akhirat nanti. Urusan kamu tak jadi dalam masuk surga baik, kena suamimu. Nah, penting ini. Makanya kalau suami ada yang ngonyol tu, nah jangan perlu kamu melawan tu. Kadang kita ngomong payu Mak Sianu baju tu, mau kan? Alangkah ketatnya lah model main nyari itu lah ada galak nonton TV lah, salah pula. Padahal tanggung jawab suami ini luar biasa. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu bukan berarti artinya untuk kehidupan dunia baik, makanan sandang pangan yang harus dikerjakan atau dilayani suami terhadap istrinya, tetapi sampai masuk neraka atau masuk surga adalah tanggung jawab dari suami itu. Maka kalau ada suami yang marah-marah, ibu untuk tidak berbuat baik, ya terima kasih. Nah, cuma mula terus, nah itulah galak ngomong suami itu ngomong, lah lajulah. Yang penting awak lah ngomong, awak lah ngajak, awak lah ngingati kamu. Ini Allah dengar, malaikat dengar. Nanti seandainya kaget ada pertimbangan amal, aku baca jawab. Wahai, masalah. Baca jawab. Bapak Ibu yang kami hormati, kira-kira ada pertanyaan tak seputar dalam rangkaian tentang menjaga anak ini ya? Seperti yang diajarkan Luqmanul Hakim terhadap anak-anaknya sampai dicantumkan dalam Al-Quran. Ya. Tak apa. Nak pakai mic ke bau tak? Nak kat bawah buat.
Mulakan pakai mic kok sogot awak nah. Masya-Allah. Ayolah banyak-banyak mumpung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang saya tanyakan itu, apakah kita berdosa apa tidak? Macam mana? Pengalaman saya sekitar 50 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih kecil, tapi saya sudah mengerti yang katanya masuk neraka segala macam itu kan. Ada penemuan waktu itu di dalam kubur ada 3 hal yang pernah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa hukum Allah itu memang benar-benar ada. Ditampakkan ya. Yang pertama, katanya yang keriting-keriting itu berdosa. Kenyataannya ya kalau pikiran aku ya memang benar ada. Terbukti pada waktu itu memang ada paku-paku di kepalanya itu. Nyucuk kepala. Paku bayi yang sudah terbakar, tapi leket-leket di kepala. Itu yang pertama pengalaman aku kan. Yang kedua katanya ada sak kubur. Sak kubur. Emang kenyataan digali masih ada, digali masih ada. Allah. Segitu kira-kira. Hampir 1 meter dari ukuran mayat itu. Digali lagi, ada lagi. Kaki apa tangan pun sebab tulang berulang. Nah itu. Kemudian ada satu lagi, itu apa? Cairan sebangsa busuk, istilah air busuk. Nah. Ya. Pas ukuran kira-kira apa itu papan, sejari dari papan yang atas itu, nah itu ada genangan. Ya. Busuknya Allah alam kan? Bukan main busuknya. Itu pengalaman saya kan. Ya. Itu dari kubur. Kuburan itu di sekitar Pertamina itu waktu itu. Ditampakkan. Ditampakkan. Masya Allah. Ya. Saya tuh rajin kalau main-main di situ kan. Jadi tahu persis setiap waktu itu kan ada pemindahan kan. Pertamina itu kan kuburan semuanya. Iya. Yang di doser. Nah yang saya tanyakan itu saya selalu menceritakan baik teman maupun orang-orang yang lain. Nah saya itu apa termasuk dosa? Oh beda. Menyerito gitu. Nyerito kayak gitu. Oh iya. Ya. Kalau saya termasuk orang berdosa, aku mulai lagi. Udah lagi. Dah lagi cerita, Masya Allah. Kayak itu. Ya. Ya. Iya. Sudah itu yang kedua saya akan tanyakan. Ini khusus pribadi saya sendiri dalam keluarga saya. Ya terus terang kami tidak ada keharmonisan masalah orang tua. Saya telah berusaha, kakak saya itu saya nasihati supaya jangan ada perselisihan, sedangkan orang tua sudah meninggal. Tapi kenyataan kakak saya itu keras, tidak bisa mendidik anaknya. Ini masalah gara-gara anak. Akhirnya antara kami keluarga 6 beradik kurang sebaikan. Ya. Gara-gara itu ya. Tapi kurang sebaikan. Yo. Sedangkan udah dengar dari Ustaz kan kalau kita tidak sebaikan dengan keluarga kita dewe anak cucu, gua masuk neraka. Ya. Nah, saya itu menghindari. Saya telah nasihati kakak, walaupun saya itu kecil, ya, saya sudah sampaikan. Nah ini saya termasuk dosa apa tidak? Ya. Gitu kira-kira. Ya. Itu Pak ya. Jadi. Terima kasih. Ada 2 hal tadi. Ya, Masya Allah. Jadi beliau ini masih kecil. Itu namanya dibuka tabir namanya Kak. Masih galak, terjenguk lagi tak lah gede.
Dah lagi, ya Allah, masih kecil baik. Itu kalau diasah itu terus terjenguk itu. Tapi ngeri pula mau sampai besar terjenguk terus. Laju dak kau berjalan. Apa lewat kuburan nyenguk sikso, kuburan nyenguk sikso. Ya. Jadi beliau ini masih kecil ditampakkan, Ibu. Halo Ibu, pertanyaan. Ini bapak ini ditampakkan masih kecil ditampakkan bisa melihat orang yang dapat siksa kubur. Yang pertama dia jengukkan orang yang rambut keriting, maksud bukan keriting dari lahir. Maksudnya ngeriting rambut. Nah, ternyata ditusuk-tusuk paku dan sebagainya. Memang di dalam hadis banyak menceritakan seperti itu, Kemudian yang situ tadi soal nanah dan darah itu, ketika orang memakan hak riba dan sebagainya, nah itu ditampakkan. Bukan ditampakkan memang siksa seperti itu, tapi beliau ini ditampakkan. Tapi maksudnya dia ni kena nyengok dewek, makanya dia bercerita dengan orang lain. Itu bukan cerita kak, namanya tu apanya tu ilustrasi. Kakak tu sama dengan dakwah juga. Nah, tapi manusia ini kadang-kadang ketika kita nyampaikan macam itu, apa yang dia katakan? Sudahlah pula. Kagetlah urusan. Hidup cuma satu kali, mula mati ke urusan mati. Caknya wong dak hidup lagi, dak balik lagi, kita tahan dalam kuburan. Lanjut cak itu ngomongnya. Ciginya dak balik, kita tahan ujinya. Lemah ujinya. Allahu Akbar. Nah, makanya kadang-kadang kita ni tak faham ketika kita memindahkan kuburan, nyengok uang mindah kuburan. Ada kuburan tu jasadnya masih ada yang sudah hancur lebur, ada tulang belulangnya tu pecah-pecah, ada yang berkumpul. Kita tak faham itu apa maknanya. Ada dikumpulkan. Banyak cerita-cerita orang yang mindahkan kuburan tu. Tulang belulang rambutnya mendekat berkumpul parah gitulah. Ada yang bucar bacir. Nah, ada yang kalau yang ditampakkan dia masih jasadnya tu, ya rata-rata orang-orang yang alim, yang hafiz Quran dan sebagainya. Nah, ini. Dah apa kak ceritakan? Cuman ada anekdot ujikan Tiawa. Dia di Jakarta dengar khutbah ganasnya, khutbah itu cerita tentang alam kubur, neraka dan sebagainya. Yang mawa khutbah juga keras, yang diceritakannya tentang siksa-siksa inilah. Tapi ketika ditanya dengan kawan sebelah tu, "Cak mana khutbah tu?" Ngapo? Ya pade, ngeri dah. Aku dak ngeri dengan isinya. Jadi ngisi dengan uangnya tu. No, lagi ngeri dengan uang khutbah. Bukan ngeri dengan cerita. Ya salah. Itu lain pula tu. Dah apa kak? Teruslah ceritakan dikit-dikit kakak tu menyampaikan dakwah. Walaupun memang ujung kau tu dijengukkan tu mungkin jin iblis macam-macam orang tu kalau ngomong. Padahal memang ada orang-orang yang dibuka tabir untuk bisa melihat dunia lain, itu. Nah, kemudian tadi masalah keluarga tadi kak. Pokoknya yang penting kakak terus berbuat baik. Yang penting saling nasihati dan jangan ada dendam di dalamnya, dan kemudian tetap hati kita ni pelong. Walaupun dia tak setuju dengan kita, terus kita upayakan untuk berbuat baik itu, saling nasihat dalam keluarga. Apalagi lah masalah uang tua lah dah katik lagi, Masya Allah. Memang kita ni dah baca ada orang ngomong, kalau kita melakukan kejelekan di dunia ini, nafsa-nafsi. Kita orang tua tidak. Maka jadi anak yang soleh itu sepertinya. Maka ketika jadi anak yang soleh itu, ketika orang tua lah meninggal dunia, anaknya berbuat baik di dunia, orang tua merasakan kebaikan itu. Ketika orang tua anaknya berbuat tak benar, wah sedihnya orang tua di dalam kubur itu, ketika nyengok anaknya yang tak benar itu. Nah, makanya kita nasihati. Mohon kasihan dengan wong tua, cak ini caranya. Maka aku ingat lagi Uji Kiai Bahri bin Pandak dulu ngomong nasihati kami, kalau kau
sayang dengan orang tuamu, jangan pernah bersentuhan dengan dunia jin dan iblis. Jadi jangan ladas kita ni kan, umpama kan ada jin nak dekat kita dekat kenian, atau sebaliknya kita ni berurusan dengan dunia itu. Nasihatnya, kalau kamu kasihan dengan wong tuamu yang telah tiada, jangan pernah berurusan dengan dunia itu. Jangan apa Ustaz, dia nak marahi kamu, dia jauhi. Tambah lagi kita nak manggilnya, nak bersahabat dengannya. Nah, jangan sampai, apalagi kita pacak sampai diperdayakan olehnya. Hati-hati. Jangan ladas kita merintah jin, nyuruh ini, nyuruh itu. Kaget suatu saat kita kena diperdayakannya. Itu Kak ya. Mudah-mudahan Kak teruslah, terutama dengan badik-badik ini luar biasa. Memang urusan wong tua ini, ketika wong tua ada harta ditinggalkan, jadi mudarat buat kita badik-badik. Ribut. Ketika wong tua dak ninggal harta juga, masih ribut juga sebenarnya. Masih ribut juga. Iya, kalau ujian anak yang tua ngomong pedek, kita ngulang kuburan umak atau bak, mai dia dak ninggal harta. Ribut itu. Ribut itu badik-badik itu. Ini yang jadi permasalahan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kak ini? Cukup ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kusampaikan seputar ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Nah, cuman aku ingat nian sekitar 80 hari dari itu, 2 bulan lah lebih, meninggal ya Salibina ya. Kiai Haji Salibina itu waktu itu ngasih materi dengan aku. Ngasih materi di Balai Diklat, dia ngomong, dengar kamu ya, KKN. KKN itu KKN. Bukan yang korupsi dan nepotisme. Nah, kolusi dan korupsi ini hapus, hilang lagi. Nah, terus mana Pak? N-nya membaca jangan sampai hilang. Nah, mana pula nepotisme? Rupanya maksud dia, disitulah ku anfusikum walikum nar. Kalau keluarga kita tidak diperhatikan, keluarga kita tidak diajak, umpama ada kesempatan untuk masuk begawi, keluarga kita memang pinter, tapi tidak dinyu kesempatan, kalau nyesaro itulah bakal jadi mudarat buat kita juga. Jadi istilahnya itu ku anfusikum walikum nar ini, ajaklah dirimu dari api neraka ini. Mau nyesaro akan berbuat jahat. Ketika dia berbuat jahat, maka dia tanggung jawab juga kita. Itu. Jadi kalau ada kesempatan, maka luar biasa memang beliau itu banyak juga ngajak-ngajak keluarganya untuk begawi dan sebagainya. Yang bagus-bagus maksudnya tuh, yang tidak bagus tak usah ujinya. Nah, itu lebih kurang saya itu. Ya benar, masuk akal dia rumah itu. Masuk akal Kiai. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Jika ada yang benar pasti datang dari Allah. Jika ada yang salah datang dari saya sendiri, mohon maaf, mohon ampun. Ilmu yang terbatas, yang fakir, dengan banyak duduk di majelis belajar, insya Allah ilmu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, minir rahman minir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farid ala muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Ali Rawas, Magister Hukum Islam, yang telah menyampaikan bahwa kita ini harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka agar kita tidak masuk neraka tentunya. Untuk ini marilah kita merenungkan apa yang tadi disampaikan oleh Al-Ustaz tadi. Mudah-mudahan ini sebagai renungan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup sama-sama melafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.